Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Malik beserta guru-guru serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat kita junjungkan, kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Bapak akan berbicara tentang sosok baginda Nabiullah Nuh alaihi salam. Sejarah biografi singkat beliau. Yang pertama, yang patut kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam mempunyai umur yang sangat panjang. Umur beliau 950 tahun. Umur kita cuma 63 tahun. Kalau lebih bonus. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 950 tahun. Allah abadikan dalam surah Al-Ankabut ayat 14, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfarsanatin illa khamsina aman. Dan Allah utus Nabi Nuh terhadap kaumnya dengan umur 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya umur beliau 950 tahun. Beliau lahir 3993 sebelum Masehi sampai 3043 Masehi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir dan diutus di Irak Selatan. Dan kata ulama, ada yang bilang beliau wafatnya di kota Mekah. Anak-anakku, beliau dikaruniai 4 orang anak, semuanya laki-laki. Yang pertama Kan'an, yang kedua Sam, Ham, dan Yafis. Semuanya anaknya beliau laki-laki. Dan yang pertama Kan'an adalah anak yang durhaka dan tidak mau ikut terhadap ajakan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas kaumnya Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana nabi-nabi yang lain mempunyai kaum. Nabi Hud mempunyai kaum Ad, Nabi Saleh Thamud, Nabi Musa alaihi salam Bani Israel. Kemudian Nabi Nuh kaumnya disebutkan dalam Al-Quran kaum Nuh, qaumi Nuhin, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya kita akan bahas gelar beliau. Siapakah gelar beliau? Sebagaimana nabi-nabi yang lain mempunyai gelar. Nabiullah Adam alaihi salam mempunyai gelar Sofiullah. Kenapa Nabi Adam digelari Sofiullah? Beliau mempunyai kesalahan satu kali memakan buah kholdi. Kemudian beliau selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa beliau berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sepanjang 40 tahun baru Allah berikan ampunan kepada beliau. Gelar Nabi Adam Sofiullah, orang yang berbuat kesalahan satu kali kemudian bertaubat sepanjang hidupnya. Nabi Ibrahim mempunyai gelar Khalilullah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mempunyai gelar Kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah abadikan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelarnya Nabi Isa alaihi salam, Ruhullah. Kenapa beliau disematkan gelar Ruhullah? Karena beliau lahir tanpa ayah. Nabi Isa alaihi salam ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada perut ibunya. Kemudian beliau lahir, makanya beliau mempunyai gelar Ruhullah. Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada tandingannya beliau. Kemudian gelarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai gelar Najiullah, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anjainahu wa ashabus safinah. Kata Allah dalam Al-Quran, beliau diselamatkan dan para pengikutnya melalui kapal. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh juga termasuk ulul azmi. Apakah ulul azmi ini? Ulul azmi ini adalah gelar yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabaran beliau, kegigihan beliau, ketabahan beliau dalam berdakwah, kemudian paling amanat menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ulul azmi yang disematkan kepada beliau. Kalau kita ingat Nabi Nuh, maka yang terngiang dalam pikiran kita adalah kapal. Beliau pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aduan beliau, apa curhatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Ya Allah, saya mengajak, saya menyeru kepada kaum saya siang dan malam. Akan tetapi mereka kebanyakan tidak mau ikut kepada ajakan kami. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berpidato di depan kaumnya, maka tangannya menutup telinganya dan bajunya menutup mukanya. Sehingga kesabaran beliau tidak kuat lagi. Inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Ya Allah, saya sudah menyeru kepada kaumku siang dan malam, akan tetapi tidak berhasil. 950 tahun umur beliau dan 800 tahun beliau berdakwah, cuman 80 orang yang ikut terhadap ajakan beliau. Artinya 100 tahun yang ikut cuman satu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 63 umur beliau. Sampai sekarang berapa triliun orang pengikut beliau. Artinya Nabi Nuh sudah capek, maka beliau berdoa, binasakan ya Allah orang kafir. Oke, kalau mau engkau Nabi Nuh membinasakan kaummu yang tidak ikut terhadap ajakanmu, buatlah kapal. Maka beliau membuat kapal di atas gunung sehingga kaumnya mengejeknya. Nuh sudah gila membuat kapal di atas gunung. Ketika kapal sudah selesai, diangkutlah keluarganya yang anaknya tadi 3, Sam, Ham, dan Yafis, ikut ke dalamnya, semua hewan berpasangan ikut. Kemudian ketika Nabi Nuh mencari anaknya yang bernama Kan'an, ya bunayya Kan'an, mana Kan'an kok nggak ikut? Ketika Nabi Nuh melihat anaknya berada di tengah-tengah kaum kafir, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ikutlah kepadaku ke atas kapal. Kata anaknya, saya tidak akan ikut, saya akan mencari gunung, yang mana gunung tidak akan mencapai saya ketika nanti banjir datang. Maka semua kaum Nabi Nuh hanyut
dan tenggelam di dalam banjir yang sangat besar. Semua bahkan anak dan istrinya yang tidak ikut terhadap ajakannya tenggelam dalam banjir yang sangat besar. Nabi Nuh malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau mempunyai umur yang panjang, kaumnya sedikit. Kemudian yang kedua, beliau malu kepada Allah karena tidak bisa mengajak anak dan istrinya ikut ke dalam ajakannya. Maka yang bisa kita ambil pelajaran bagi orang tua yang punya anak, sekarang pun banjir-banjir besar datang kepada kita. Banjir maksiat, banjir peradaban. Anak-anak kita dikontrol. Apakah anak-anak kita berada di kaum yang baik? Ketika ibu dan bapak sudah masuk ke dalam kapal, sudah masuk ke dalam masjid, kontrol anak kita. Apakah anak kita sudah berada di dalam kapal dan di dalam masjid? Kalau tidak ada, cari. Jangan sampai ada Kan'an yang lain. Yang bisa ambil kita pelajaran, yaitu Nabi Nuh sangat gigih dan sabar dalam mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa, sehingga dalam hidupnya Nabi Nuh selalu mengajak kaumnya. Oke anak-anakku, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaan dari Bapak, berapa umur Nabi Nuh alaihi salam? Yang kedua, apakah gelar beliau? Kemudian siapakah? Yang ketiga pertanyaannya, siapakah nama anak Nabi Nuh yang durhaka dan tidak mau ikut kepada ajakannya beliau? Mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Akhiran dan akulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.